Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai uji kesamaan ragam dua populasi. Yang pertama, kita lihat di situ ada bentuk hipotesis. Yang pertama adalah HO, yaitu ragam 1 kuadrat sama dengan ragam 2 kuadrat. Persamaan ini maksudnya adalah dipakai jika kedua ragam tersebut sama besar. Yang kedua, H1, ragam 1 kuadrat tidak sama dengan ragam 2 kuadrat. Artinya, persamaan ini dipakai jika kedua ragam tersebut tidak sama besar. Gunanya apa sih hipotesis ini? Hipotesis ini digunakan untuk membuat kesimpulan di akhir perhitungan nanti. Lanjut, di sini ada uji statistik. F hitung sama dengan maksimum S1 kuadrat S2 kuadrat per minimum S1 kuadrat S2 kuadrat. Di sini ada keterangan HO ditolak jika F hitung lebih besar dari F tabel dengan DB1 atau DF1 sama dengan N1 dikurangi 1, DB2, N2 dikurangi N1. Untuk lebih jelasnya langsung saja ke perhitungannya. Oke, langsung aja kita mulai. Di sini ada soal. Kita bisa lihat penyinaran normal, N-nya adalah 9, X-barnya 5,3, dan S-nya adalah 1,10. Sedangkan penyinaran dengan filter, N-nya adalah 10, X-barnya 2,1, dan S-nya adalah 0,69. Ditanyakan, ujilah apakah ragam biomasa tanaman yang mendapatkan penyinaran normal sama dengan tanaman yang mendapatkan penyinaran dengan filter. Untuk memudahkan, maka kita buat diketahui dulu ya. Oke, yang pertama langkah awal sebelum mengerjakan soal ini adalah menentukan hipotesis. Gunanya hipotesis itu untuk apa? Hipotesis itu adalah digunakan untuk membuat kesimpulan ketika perhitungannya sudah selesai, untuk mengetahui kesimpulan dari hasil perhitungan kita. Oke, yang pertama, ini sama seperti yang saya jelaskan di awal. HO ini kan tadi ragam 1 kuadrat sama dengan ragam 2 kuadrat. Ini artinya tidak ada perbedaan atau sama. Yang kedua, H1, ragam 1 kuadrat tidak sama dengan ragam 2 kuadrat. Sorry, belum ditulis. Itu artinya adalah ada perbedaan. Sebentar. Ada perbedaan. Oke, lanjut ke uji statistik. Uji statistik yaitu F hitung sama dengan S1 per S2, di mana S1 adalah 1,10 dan S2 adalah 0,69. Maka S1 per S2 sama dengan 1,10 dibagi 0,69. Hasilnya adalah 1,59 sekian. Saya bulatkan menjadi 1,59. Sebelum mengerjakan atau mencari F tabel, kita harus tahu alfanya berapa. Alfanya adalah 10%. Alfa itu adalah taraf nyata untuk menentukan atau syarat mencari F tabel. Sebelum mencari F tabel, kita harus mencari DF1 dan DF2-nya dulu. DF1 sama dengan N-1 dan DF2 sama dengan N-1 sama. Untuk mencari F tabel, maka DF1 sama dengan N-1. N itu apa sih? N itu adalah sampel, di mana N1 adalah, ini dia, N1 adalah 9 dan N2 adalah 10. Maka DF1 adalah 9 dikurangi 1 sama dengan 8. Dan DF2 10 dikurangi 1 adalah 9. Maka ditemukan F tabel adalah 2,47. Dari mana sih 2,47? Maka kita akan lihat saja langsung ke tabelnya. Setelah melihat tabel di samping, sudah jelas mendapatkan 2,47 itu dari DF1-nya 8 dan DF2-nya adalah 9, didapatkan F tabel adalah 2,47. Dan di sini ada syaratnya. Jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka HO ditolak.
Dan begitupun sebaliknya. Jika F hitung lebih kecil atau kurang dari F tabel, maka HO diterima. Nah, sekarang kita lihat. F tabelnya adalah 2,47, sedangkan F hitung adalah 1,59. Berarti F hitung lebih kecil dari F tabel, maka HO diterima. Nah, lalu apa setelah kita mengetahui HO diterima? Jika HO diterima, maka kesimpulannya adalah tanaman yang mendapatkan penyinaran normal sama dengan tanaman yang mendapatkan penyinaran dengan filter. Artinya tidak ada perbedaan. Kaitannya ke hipotesis yang ini. Tidak ada perbedaan atau sama. Cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkah awal sebelum mengerjakan soal ini adalah menentukan hipotesis. Gunanya hipotesis itu untuk apa? Hipotesis itu adalah digunakan untuk membuat kesimpulan ketika perhitungannya sudah selesai, untuk mengetahui kesimpulan dari hasil perhitungan kita. Oke, yang pertama, ini sama seperti yang saya jelaskan di awal. HO ini kan tadi ragam 1 kuadrat sama dengan ragam 2 kuadrat. Ini artinya tidak ada perbedaan atau sama. Yang kedua, H1, ragam 1 kuadrat tidak sama dengan ragam 2 kuadrat. Belum ditulis. Itu artinya adalah ada perbedaan. Sebentar. Ada perbedaan. Oke, lanjut ke uji statistik. Uji statistik yaitu F hitung sama dengan S1 per S2, di mana S1 adalah 1,10 dan S2 adalah 0,69. Maka S1 per S2 sama dengan 1,10 dibagi 0,69. Hasilnya adalah 1,59 sekian. Saya bulatkan menjadi 1,59. Sebelum mengerjakan atau mencari F tabel, kita harus tahu alfanya berapa. Alfanya adalah 10%. Alfa itu adalah taraf nyata untuk menentukan atau syarat mencari F tabel. Sebelum mencari F tabel, kita harus mencari DF1 dan DF2-nya dulu. DF1 sama dengan N-1 dan DF2 sama dengan N-1 sama. Untuk mencari F tabel, maka DF1 sama dengan N-1. N itu apa sih? N itu adalah sampel, di mana N1 adalah, ini dia, N1 adalah 9 dan N2 adalah 10. Maka DF1 adalah 9 dikurangi 1 sama dengan 8. Dan DF2 10 dikurangi 1 adalah 9. Maka itu apa sih? N itu adalah sampel, di mana N1 adalah, ini dia, N1 adalah 9 dan N2 adalah 10. Maka DF1 adalah 9 dikurangi 1 sama dengan 8. Dan DF2 10 dikurangi 1 adalah 9. Maka ditemukan F tabel adalah 2,47. Dari mana sih 2,47? Maka kita akan lihat saja langsung ke tabelnya. Setelah melihat tabel di samping, sudah jelas mendapatkan 2,47 itu dari DF1-nya 8 dan DF2-nya adalah 9, didapatkan F tabel adalah 2,47. Dan di sini ada syaratnya. Jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka HO ditolak. Dan begitupun sebaliknya. Jika F hitung lebih kecil atau kurang dari F tabel, maka HO diterima. Nah, sekarang kita lihat. F tabelnya adalah 2,47, sedangkan F hitung adalah 1,59. Berarti F hitung lebih kecil dari F tabel, maka HO diterima. Nah, lalu apa setelah kita mengetahui HO diterima? Jika HO diterima, maka kesimpulannya adalah tanaman yang mendapatkan penyinaran normal sama dengan tanaman yang mendapatkan penyinaran dengan filter. Artinya tidak ada perbedaan. Kaitannya ke hipotesis yang ini.
tidak ada perbedaan atau sama. Cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.